Jadi orang Kristen, saudaraku, ada satu poin, yaitu keadilan. Kalau saudara lihat di dalam surat Korintus, ya, di dalam daftar orang-orang yang tidak masuk atau tidak menerima kerajaan Allah itu, mereka adalah orang-orang yang tidak adil. Orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita ini harus benar-benar hati-hati, saudaraku, di dalam menjalani hidup ini. Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, kali ini kita akan melihat firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 11, ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Saudaraku, dari satu ayat ini kalau kita dalami, kita temukan bahwa sifat Tuhan atau salah satu dari sifat Allah itu adalah adil. Tuhan itu adil, saudara. Jadi Dia bukan Tuhan yang tidak adil. Ya, Dia adalah Tuhan yang adil. Sebab itu dikatakan di kalimat kedua, dan Ia mengasihi keadilan. Artinya, ketika di dunia ini ada keadilan berlaku, maka Dia senang. Karena sifat dari Allah kita, dari Tuhan kita itu adil, saudara. Karena Dia adil, maka Dia mengasihi akan keadilan. Dengan kata lain, kalau ada orang-orang yang berlaku adil, yang menegakkan keadilan, maka kasih Tuhan akan dinyatakan pada orang tersebut. Nah, kita memang tahu, saudara, bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada yang dapat melawan Dia. Kekuasaan yang lebih tinggi dari Dia itu nggak ada. Jadi Dia pemegang otoritas dan kekuasaan yang paling tinggi atas segala sesuatu. Dengan demikian kita ketahui kalau pemegang otoritas tertinggi atas segala sesuatu itu punya sifat adil dan Dia mengasihi keadilan, maka kita belajar bahwa sesungguhnya untuk menjalankan keadilan itu berlaku pada orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi untuk orang-orang yang punya wewenang, untuk orang-orang yang punya kekuasaan, punya power, ya entah power apa saja, itu tuntutan keadilan bagi orang-orang seperti itu sangat tinggi, saudara. Jadi berlaku adil itu tentunya untuk mereka yang kuat. Orang-orang kuat itu memang dituntut untuk berlaku adil. Makanya ada ayat yang berbunyi di Mazmur 106 ayat 3, saudara. Coba kita tengok ya. Mazmur 106 ayatnya yang ketiga, bunyinya demikian. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Jadi ini pasti orang-orang yang punya kewenangan untuk menegakkan hukum, dan dialah yang menjalankan keadilan. Saudara, kalau di dunia ini orang-orang yang punya kewenangan untuk menegakkan keadilan, orang yang punya kuasa untuk menegakkan keadilan, ya mereka para pejabat-pejabat, penguasa-penguasa. Kalau zaman dahulu raja-raja, zaman sekarang barangkali polisi, kemudian hakim, ya, jaksa atau apalah. Pokoknya orang-orang yang punya kewenangan atas hukum itu, saudara, para penegak hukum. Nah, mereka akan disebut berbahagia kalau mereka itu berpegang pada hukum yang benar. Benar-benar tidak memutarbalikkan hukum. Yang salah, salah, yang benar, benar. Demikian, saudara. Itu akan disebut berbahagia oleh Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru kalau kita lihat, ya, tadi kan kitab Mazmur, saudaraku ya. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pernah menegur akan orang-orang Farisi. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Jadi mereka itu taat ya pada hukum Taurat. Jadi mereka membayar persepuluhan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Sebetulnya apa yang lebih penting dari sekedar memberikan persembahan sesuai dengan peraturan Taurat? Tuhan menunjukkan
karena Allah itu mengasihi keadilan dan dia sendiri adalah adil, maka sesungguhnya yang terpenting dalam hukum Taurat itu intinya adalah keadilan. Makanya di situ dikatakan, ya tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apakah itu? Yaitu pertama keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tuhan Yesus berkata, kamu melakukan akan atau menjalani akan peraturan-peraturan agama, tapi kamu tidak ada belas kasihan dan kamu nggak ada keadilan di dalam kehidupanmu. Nah, ini yang perlu diwaspadai, saudaraku, karena sifat Tuhan itu adil dan dia mencintai keadilan. Kepada Timotius, Rasul Paulus mengatakan demikian di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Keadilan taruh di depan, saudaraku. Jadi keadilan itu harus dikejar. Jadi kita ini jadi orang Kristen, saudaraku, ada satu poin, yaitu keadilan. Kalau saudara lihat di dalam surat Korintus, ya, di dalam daftar orang-orang yang tidak masuk atau tidak menerima kerajaan Allah itu, mereka adalah orang-orang yang tidak adil. Orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita ini harus benar-benar hati-hati, saudaraku, di dalam menjalani hidup ini. Nah, kalau saudara kewenangannya hanya ada di dalam keluarga sudahkah Anda berlaku adil? Kalau Anda seorang majikan atau seorang pimpinan, sudahkah Anda berlaku adil kepada orang-orang yang ada di bawah Anda? Nah, keadilan ini sangat penting, saudara, karena sifat dari Tuhan kita adalah adil dan dia mengasihi keadilan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.